Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden di 2024. Kalau kita lihat di berbagai media, itu sudah ada nama yang potensial menjadi calon presiden. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto. Tiga nama ini selalu masuk dalam top ranking di berbagai lembaga survei bahwa tiga nama itu adalah calon presiden potensial. Nah, kali ini teman-teman yang menjadi pembahasan kita adalah terkait Pak Prabowo Subianto yang juga ingin maju menjadi calon presiden. Padahal sudah beberapa kali Pak Prabowo ini ikut kontestasi Pilpres. Pernah menjadi calon wakil presiden Megawati. Kemudian pernah juga menjadi calon presiden yang waktu itu wakilnya adalah Hatta Rajasa. Itu kandas teman-teman. Kemudian yang ketiga kemarin itu Pak Prabowo Sandiaga Uno maju di 2019. Itu juga kandas, gagal. Jadi sudah 3 kali Pak Prabowo ikut dalam kontestasi Pilpres. Nah, kalau 2024 nanti Pak Prabowo maju dan akhirnya kalah, maka sudah mengantongi 4 kali kekalahan dalam Pilpres. Nah, oleh karena itu teman-teman, ada beberapa orang yang mengusulkan agar Pak Prabowo tidak usah maju di Pilpres 2024. Pertama apa? Karena sudah beberapa kali gagal menjadi calon presiden atau menjadi calon wakil presiden. Nah, karena kegagalan itulah maka orang akhirnya kan jenuh dengan calon presiden yang itu-itu saja. Karena itu orang kan ingin sesuatu yang lain teman-teman. Apalagi ini di 2024. Beda dengan di 2019 kemarin, ini sudah lebih maju lagi. Kaum milenial cukup banyak, dan kaum milenial tentunya ingin calon presiden yang muda, dan salah satunya adalah Anies Baswedan. Karena itu di internal Partai Gerindra kemarin juga ada kader Gerindra yang justru mendukung Anies Baswedan tidak mendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, itu sudah mulai muncul teman-teman dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Nah, kali ini teman-teman ada loyalis Prabowo yang justru mengatakan bahwa Anies lah yang ini bisa mewujudkan cita-cita Prabowo untuk menjadi presiden. Artinya berikan saja suaranya Pak Prabowo kepada Pak Anies Baswedan. Menarik teman-teman untuk kita bahas, tapi sebelumnya kita baca dulu beritanya. Kita ambil berita dari wartaekonomi.co.id. Loyalis Prabowo Subianto sebut hanya Anies Baswedan yang bisa mewujudkan cita-cita Prabowo jadi presiden. Loyalis Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu menyebutkan Prabowo Subianto lebih baik memberikan suaranya kepada Anies Baswedan. Karena menurutnya hanya mantan Gubernur DKI Jakarta ini yang mampu mewujudkan cita-cita Prabowo menjadi presiden. Hal ini disampaikannya melalui surat terbuka yang diunggah oleh akun @sobatanies di media sosial Twitter. Salam Jenderal, saya ada satu dari sekian puluh juta pendukungmu di 2019. Kami semua berjuang berkorban uang, waktu, tenaga, keringat, dan air mata mendukungmu. Dan itu sejarah kita, ujarnya, dikutip dari fajar.co.id, Minggu 23 Oktober 2022. Namun di luar daripada itu, kata dia, harus tetap diakui, Prabowo merupakan mentor dan guru Anies Baswedan. Ketika guru bertarung mengalahkan murid, itu bukanlah sebuah kebanggaan, tapi akan dianggap sebagai orang yang tega terhadap orang yang sudah dibesarkan oleh tangannya sendiri, tandasnya. Lanjut dia katakan, semua orang akan menilai sebuah hal buruk, namun jika Prabowo dikalahkan Anies, juga bukan sebuah kebanggaan bagi Anies Baswedan. Karena tidak mungkin orang yang sudah dibesarkan senang dan bangga mengalahkan mentornya atau gurunya, orang yang sudah membesarkan dan punya banyak jasa atas dirinya, tandasnya. Pak Prabowo, kami adalah petarung, kami adalah pejuang. Tak ada rasa takut sedikit pun meski harus menghadapimu dan tim pemenangmu. Tapi kami lebih ingin Pak Prabowo lakukan tebus kesalahan, langkah yang bagi kami pengkhianatan. Dengan Pak Prabowo dukung dan usung Mas Anies maju di 2024, sambungnya. Dia mengaku ingin mengenang Prabowo dengan sejarah bertinta emas, tentu sebagai bapak bangsa, guru dan mentor. Orang bijak yang bersedia memberikan jalan bagi orang terbaik Mas Anies,
orang yang bisa mewujudkan cita-cita besarmu, pungkasnya. Menurut pengakuannya, merapatnya Prabowo pasca Pilpres 2019 dengan alasan apapun baginya merupakan sebuah pengkhianatan perjuangan. Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto pada periode kedua Jokowi menjadi presiden diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Apakah kami sakit hati? Tidak. Kami belajar berbesar hati seperti alam semesta ajarkan. Dan kini sudah kami bangkit, berjuang tegak dan perjuangkan calon pemimpin terbaik. Lanjutnya. Ini surat terbuka yang cukup menarik teman-teman dari loyalis Pak Prabowo Subianto di 2019. Yang kemarin memang relawan-relawan ini berjuang untuk Pak Prabowo, mendukung Pak Prabowo bersaing dengan Pak Jokowi di 2019. Ini pengorbanan yang luar biasa teman-teman. Waktu, biaya, tenaga dikeluarkan untuk memperjuangkan Pak Prabowo Subianto. Namun demikian, banyak dari pendukung Pak Prabowo kecewa dengan Pak Prabowo yang mana Pak Prabowo bergabung dengan koalisinya Pak Jokowi, masuk di pemerintahnya Pak Jokowi. Itu yang banyak membuat kecewa para pendukung Pak Prabowo Subianto. Nah, dengan kekecewaan seperti itu tentunya di 2024 ini akan mungkin berbeda jalan dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau kemarin mereka bersama-sama mendukung Pak Prabowo untuk maju di 2019, dan di 2024 ini kemungkinan berbalik arah malah mendukung Pak Anies Baswedan. Dan dari surat terbuka itu menunjukkan bahwa satu di antara berjuta-juta orang yang kemarin mendukung Pak Prabowo, ternyata ada seorang yang berani memberikan surat terbuka bahwa beliau lebih memilih Pak Anies Baswedan dan minta kepada Pak Prabowo supaya legowo. Lebih baik itu adalah memberikan suaranya, membuka jalan kepada Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Kenapa begitu teman-teman? Karena belum tentu Pak Prabowo maju di 2024 itu menang teman-teman. Lagi pula kalau kita lihat banyak relawan Pak Prabowo ini justru mendukung Pak Anies Baswedan. Makanya banyak orang berpendapat lebih baik Pak Prabowo menyerahkan itu kepada Pak Anies Baswedan. Itu akan menjadi lebih baik bagi Pak Prabowo Subianto. Jadi kalaupun nanti misalkan Pak Prabowo itu menang melawan Anies, ini kemenangan yang saya pikir juga tidak terlalu membanggakan, karena Pak Anies ini adalah menjadi istilahnya anak buah, karena Pak Anies pernah diangkat Pak Prabowo mencalonkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dan Pak Anies menganggap Pak Prabowo itu gurunya, menganggap mentornya. Jadi seorang mentor, pengajar juga, masa akan berhadapan dengan muridnya? Ini kan juga tidak pas. Kalaupun Pak Anies nanti menang melawan Pak Prabowo Subianto, itu juga bukan merupakan sebuah kebanggaan. Kenapa begitu? Karena Pak Prabowo telah membesarkan Pak Anies Baswedan, telah mendukung Pak Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Inilah teman-teman dilema yang terjadi antara Anies Baswedan dengan Pak Prabowo Subianto. Karena itu sudah 3 kali Pak Prabowo maju menjadi calon wakil presiden atau menjadi calon presiden, kalah, mestinya berhenti sampai di sini dan menyerahkan berikutnya kepada yang lebih muda, yaitu Pak Anies Baswedan. Jadi ini teman-teman, kalau saya melihat bahwa ada loyalis Pak Prabowo Subianto yang justru menginginkan supaya Pak Prabowo itu memberikan suaranya kepada Pak Anies Baswedan. Namun demikian tentu saja semua keputusan itu ada di tangan Pak Prabowo Subianto, karena Pak Prabowo tetap ingin menjadi calon presiden di 2024 yang akan datang. Dan Pak Prabowo sudah kemarin melakukan koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dengan Cak Imin teman-teman, dan mungkin diharapkan yang menjadi calon presiden itu Prabowo dan wakilnya Cak Imin. Itu yang mungkin skenario yang akan dibuat. Tetapi kalau kita melihat dalam perkembangannya, hari ini sudah banyak relawan Anies Baswedan yang bergerak mendukung Pak Anies Baswedan, dan mungkin juga 212 ini mendukung Pak Anies Baswedan di 2024. Kita lihat saja nanti perkembangan siapa yang akan didukung oleh aktivis-aktivis Islam, apakah mendukung Pak Prabowo atau mendukung Pak Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.